ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Ini ada satu lagi apa yang aku yuk kita betul aku kabar berkenal bujulai berilmiah Al-Quran hadis. Kamu mana belum sekali berdoa Ustaz Umar saja ni. Mana kalau mungkin ini akan ribut ini. Ada prosedurnya, ada direkturnya, ada wadirnya. Sebelum kita memulai acara seperti ini, mohon tunggu ada keluar izin dulu dari direktur, dari wadir direktur. Jangan asal masuk kayak gini tanpa prosedur. Di sana ada satpam, ya, ada satpam. Betul. Ini kan pemaksaan namanya. Pemaksaan itu apa Ustaz? Pak, ini kan pemaksaan. Pengajian, kalau mau bantu Ustaz, tunggu Ustaz datang bimbang ataupun lebih sama tadi. Nah, bisa lah. Ini rumah sakit, ada direktur, ada ini ada direktur di sini. Ini dulu sama direktur, sebelum kita Betul. Lalu saya WA beliau, kita diskusi saja di itu saya lihat beliau. Ron bet begaruna. Kamu nam begarulo. Karena kita sudah diskusi dari mereka, belum klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bas secara umum. Lu ya baba. Dengar ile. Terus partai lo pakai apa? Karena ini baca lalu. Dengar ile. Terus partai lo pakai apa? Karena ini baca lalu. Ya kan? Bunuh beradu Allah hadengku. Ini orang tinggal ni. Partai lo pakai apa tu? Partai lo pakai apa? Kamu dengar? Ini akan terus berulang sampai Jumat seterusnya sampai tiap-tiap hari kami akan datang. Atau jika kami ingin berjumpa dengan direktur saja, biar jelas. Direktur atau pengurus di sini kita. Katanya ada penguasa Rono. Waktu di apa penguasa? Bah, tidak ada di masjid yang Islam. Oh, beragama mana salah? Apa beragama? Salah. Beragama mana masalah? Beragama kunci yang Nabi Anda sakit kah? Beragama. Beragama. Anak tamu dia, ini bukan dia punya. Kamu keluar. Yang anak ini nanti biar pak kamu. Silakan keluar. Silakan keluar. Kami tidak keamanan di sini. Mari kita
tafadhal masykuran. Kamu enggak masalah. Tapi lewatnya malah tunggu ini sesat, jadi kafir, jadi bid'ah. Jadi ia kan menimbulkan permasalahan. Oleh karena demikian, ia tajak agamanya untuk talaknya sebetulnya sejauh mana tanggung jawab direktur, sejauh mana tanggung jawab orang masjid untuk menjaga perbedaan pendapatnya. Sampai ini orang sakit makin sakit dari dengar ini haji pula kabidah haji. Sementara agaknya tengah sakit tengah fikir hal-hal agamanya itu dengan Tuhan orang sakit. Tapi ini gaya bukan. Karena nyaman. Banyak laporan kepada kami tidak nyaman di rumah sakit karena corong mic itu speakernya ada di berbagai ruangan. Ya bang dengar bulan nanti boleh orang sakit. Apalagi sebagian orang yang namanya orang awam itu ada fanatik siapa saja. Fanatik itu pasti ada, baik dari salafi, baik dari hidayah, dari paham manapun ada fanatiknya. Kecuali orang yang sudah berilmu. Maka oleh karena itu masuk juga orang salafi. Jika dibilang kami ini kunut subuh itu sunat akadah atau sunat apa? Orang doa itu nggak ada. Atau kami bertawasul itu marah. Kenapa marah? Karena tidak sesuai dengan syariat dalam pandangan orang itu. Begitu juga kami ketika kami tidak baca kunut, ya semuanya hang aja lah macam-macam word. Ya, karena ini adalah ini kenapa tidak dibacakan ini kunut? Padahal kalau dibilang tadi tentang fikih khilafiyah, Imam Syafi'i benar ketika beliau ke daerah Irak itu tidak baca kunut. Tetapi juga Imam Malik ke tempat lain atau Abi Hanifah beliau membaca kunut karena menghargai perbedaan pendapat. Nah, di Aceh ini mayoritasnya mazhab Syafi'i sampai hari ini. Belum ada mazhab lain menandingi. Pun yang mengklaim dirinya mazhab Hambali itu juga Hambali yang dipertanyakan oleh ulama-ulama dunia. Salafi masih dipertanyakan dia apakah dia Hambali atau abal-abal. Itu masih dipertanyakan oleh ulama. Maka oleh demikian di Aceh ini adalah mazhab Syafi'i junjung tinggi. Adab Imam Syafi'i tidak mau baca kunut. Kenapa? Menghargai orang lain. Nah, ketika salat di masjidnya orang Syafi'i tidak baca kunut. Ini sebuah masalah. Bukan masalah sunat dan tidak sunat, tapi kita menghargai perbedaan pendapat. Kalau kami, saya di Daya, saya di kampus sering sekali mengkaji perbedaan pendapat. Itu ada perbandingan mazhab. Biasa sekali. Tapi ini orang awam harus tertimbang, sampai pakai orang awam. Tapi kayak kalau tidak ada ditindak lanjut ya akan kita lihat nanti apa selanjutnya akan terjadi. Ini warga Ino yang nonton itu ini warga Ino, warga Ino benar. Anaknya mana orangnya dengan dakwah orang salafi yang tidak begitu toleran. Jadi kita harus ada tasamuh lah dalam berdakwah. Masalah betul kan sama-sama nak semiki, sama-sama nak ikutan. Jangan dikonfrontirkan ulama dengan ulama, mazhab dengan mazhab. Terus ikut ulama dan ikut Al-Quran. Yang pertanyaan paling bahaya. Ulama tantang kamu ya ikut ulamanya ke ikut Al-Quran. Padahal kayaknya kalau ada Al-Quran, ini konfrontir seperti ini sangat bahaya sekali. Jadi kalau saya kembali ke konfirmasi bahwa kalau Teguh Farhan saya pakat diskusi itu bohong. Lon sampai lon lekai jak rumah hang kepala. Lon jak rumah hantar je kopi pada hang tem je. Watai kaya kita urus jak dulu. Kan bohong, yang kekaranya bohong. Anak gentleman je beliau. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'du. Para hadirin, saudara-saudara, bapak-bapak yang memuliakan, alhamdulillah kita semua ini bisa hadir di sini. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwasanya mula-mula tidak ada hal seperti ini di Aceh. Betul? Betul. Tidak ada hal seperti ini di Aceh. Jadi al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Seseorang tidak akan berarti ilmunya kalau dia tidak punya adab. Salah satu adab adalah kita menghormati ulama-ulama yang tertua di Aceh. Dalam berbicara, berceramah, menghormati. Kaum muslimin rahimakumullah, tolong kepada security juga sampaikan nanti jika bertemu dengan Ustaz Farhan, ayolah kita sama-sama bersaudara dengan diskusi. Ingat sekali lagi, jangan salahkan kami jika nanti ini terbakar karena kami, jika nanti terjadi pembunuhan di mana-mana. Karena menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dalam kitab Imam Mahdi Al-Mu'tadar, beliau menjelaskan akan terjadi lagi nanti sebelum kiamat kita saling bertengkar. Saya tak tahu apa mana bertengkar itu, mungkin kita nanti sesama saudara. Siapa penyebabnya? Beliau. Nah sekarang apa gunanya kita duduk begini?
Nggak ada orang coba keluar semua mereka. Ya kan mungkin lagi oh. Ini udah buka haba tapi lagi udah kan.